Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penulis kali ini ingin membahas apakah benar bahwa HP itu merusak kesehatan ya. Terus apa benar HP itu merupakan apa ya? Strategi politik, alat strategi politik yang punya goal tertentu. Ada yang nyebut HP atau gadget itu merupakan alat konspirasi ya. Dan kita itu harus waspada dengan alat HP tersebut. Kita bahas soal politiknya dulu, konspirasinya dulu. Penulis kurang begitu setuju ya, karena yang namanya HP itu lebih karena demand ya, karena kebutuhan. Mulai dari perkembangan handphone yang cuma bisa telepon, kemudian bisa SMS-an, kemudian yang ada keyboardnya, kemudian yang layar sentuh. Itu semua supply and demand, bukan merupakan pemaksaan dan konsumen yang kepingin. Ini dari sisi hardware-nya. Terus dari sisi lainnya juga, misal ada merasa, oh ini HP ditanam software, hardware ini gitu ya. Rasanya program HP itu ya, kalau pingin yang bebas, betul-betul bebas, mau ada yang nggak pakai tracking, nggak pakai tracing, nggak pakai monitoring macam-macam, itu sebenarnya ada loh ya. Lagi pula kalau yang pakai monitoring itu kan opsional. Monitoring itu kan biasanya butuhnya pakai GPS, bisa melacak kita kemana-mana. Itu pun melacaknya nggak bisa akurat karena keterbatasan hardware. Misal kita masuk rumah gitu juga, atau masuk gedung gitu juga kadang mati kan. Dan orang pun bisa memilih untuk mematikan GPS-nya. Kalau mematikan GPS kan berarti sudah mematikan trackingnya ya. Jadi kalau dibilang monitoring itu ya, itu tergantung orangnya sendiri. Kalau misalnya merasa di trace macam-macam, ya jangan install program-program yang butuh tahu lokasi. Toh nggak semua program butuh tahu lokasi ya. Mungkin kayak Facebook gitu tahu lokasi, tapi kan bisa dimatikan. Lagi pula kan ya, orang biasanya itu sengaja menyalakan karena biar orang lain tahu, saya sudah kesini, biar lihat dari geolocation-nya saya pernah kesini gitu kan, untuk pamer kan. Soke atau tenan nih, kelihatan nggak itu ya, waras banget. Harusnya itu ganti suspensi. Terus misal ada software nyadap macam-macam ya, ya tergantung orangnya sendiri teliti atau enggak. Mungkin ada sebuah perusahaan yang install istilah program kesehatan, memonitor denyut jantung gitu ya. Ya salahnya sendiri, butuh program seperti itu. Terus misalnya, saya pingin buka website porno gitu ya, pakai VPN. Nah, VPN itu kan merupakan upaya untuk memonitor traffic kita. Pakai VPN tentu akan membuat semua apa yang kita lakukan itu jadi lewat VPN.
Orang pingin ngumpulkan data, pingin memanfaatkan data kita, ya bisa toh dimanfaatkan oleh VPN. Mengapa kok sampai ada yang menawarkan VPN gratis? Ya karena datanya itu bisa dijual. Ya risikonya sendiri, kenapa kok pakai VPN, pakai proxy, pakai macam-macam. Ya kalau pakai yang begituan ya jelas lah jadi dimonitor orang. Beda dari kalau misalnya kita langsung connect ke satu tempat gitu ya, ke website tertentu, langsung nggak pakai VPN. Nah yang monitor kan susah, paling dari providernya sendiri. Kalau misalnya ada kebutuhan untuk monitoring kegiatan kita, dari pihak provider juga gampang. Yang menyediakan internet itu siapa? Kan Indonesia kan cuma ada berapa. Mau dimonitoring ya itu memang konsekuensinya. Kita pakai internet, pakai apa gitu, dari providernya bisa laporan ke pemerintah. Dari pihak VPN-nya ya bisa mengumpulkan data macam-macam. Nggak harus dari HP, pakai apapun juga bisa. Mau menyadap suara macam-macam, nah kalau itu agak susah. Itu ya dari ketelitian konsumennya sendiri. Karena aplikasi-aplikasi yang ada di HP itu nggak semuanya butuh kan, bisa dimonitor sendiri. Kan ada juga kalau aplikasi tertentu sudah menggunakan audio, yang lain kan nggak bisa. Nah itu kan juga bisa dari situ. Jadi justru kalau di HP itu lebih sulit dimonitor daripada kalau di komputer misalnya, atau di DVR, apa jenenge, set top box itu ya, STB, itu kan wis beda lagi lah. Dan juga yang buat hardware kan juga ada yang dari Cina, dari mana gitu. Cina kan terkenal anti barat banget toh ya. Beda lah ya. Masa orang Cina mau dimonitor. Nah kalau kita pakai HP buatan Cina ya nggak mungkin ada monitor dari Amerika CIA kan. Dari sisi rootnya seperti itu. Dari sisi hardware sudah, yang dasar softwarenya juga sudah. Yang berikutnya aplikasi-aplikasi yang kita pakai itu sebenarnya ya tergantung kita. Ada yang apa jenenge, menyediakan cari uang dari iklan, ada yang cari uangnya dari data yang ia kumpulkan. Misalnya kita pakai program browser, nah, program browsernya kan bisa mengumpulkan data secara rahasia. Nah itu ya tinggal kepercayaan kita. Kita mau ambil browser yang mana. Kita pakai browser yang nggak terpercaya ya hasilnya bakal lebih parah lah ya, daripada pakai browser terpercaya. Ya kita harus percaya ke aplikasinya lah. Kalau memang suka yang nyeleneh-nyeleneh, cari aplikasi yang apa jenenge krek-krekan macam-macam, disuruh bayar macam-macam, dimonitor kegiatan kita, ya salah dewe. Ada game yang menarik tapi misalnya jalan di background, memonitor apa saja yang jalan di HP kita, ya salahnya sendiri install seperti itu. Jadi ya tergantung dari usernya. Kalau misalnya user jujur-jujuran, oh aplikasi ini cuma aplikasi dari bank, aplikasi pinjaman online, ya terserah kan. Atau kalau yang suka berita, oh aplikasinya portal dari Detik, dari TV One, dari macam-macam lah. Kan ya terserah orangnya, kita milih. Dan aplikasi-aplikasi Android misalnya ada masalah kayak gitu-gitu, ada masalah keamanan, ada pengiriman data yang ilegal gitu, kan ya bisa cepat ketahuan karena banyak hacker-hacker yang bisa apa jenenge,
mengobrak-abrik HP ya. Ada istilahnya HP-nya di root ya, dibuat akses full sama aplikasi. Kan kalau misalnya ada masalah pasti cepat ketahuan toh. Mungkin yang sulit itu kayak misalnya ya iPhone itu lebih sulit. Lagi pula ya kalau misalnya merasa nggak yakin dengan buatan Google, kalau HP-nya Android kan bisa pakai software buatan orang juga, yang open source juga ada. Jadi diinstali bukan Android lagi, tapi pakai program lain ya, yang lebih ringan lah. Lagi pula dasarnya dari Android itu kan program open source Linux, bukan Windows. Jadi kalau ada apa-apa ya bakal lebih ketahuan lah. Jadi kalau soal monitoring, menurut penulis itu lebih ke orangnya. Kalau orangnya suka dimonitor, pakai VPN, pakai browser yang apa jenenge cepat kilat, pakai apa server case, pakai irit data gitu ya. Irit data itu artinya semua yang kita lakukan itu bakal lewat server mereka, terus dikompres datanya oleh servernya, yang diterima di HP kita ukurannya kecil. Nah itu kan ya sama lah dengan monitoring. Terus berikutnya soal kesehatan. Nah untuk soal kesehatan ini mungkin kita nggak bahas yang 5G ya, kita nggak bahas 5G, 5G, karena sebelumnya penulis sudah bahas efek kesehatan ada bereaksi terhadap oksigen ya. Tapi kita bahas HP secara keseluruhan. Menurut penulis HP itu ya ada resiko kesehatannya, tapi menurut penulis itu bukan disengaja, bukan dibuat HP itu pasti menimbulkan efek kesehatan. Tapi nggak berarti HP itu aman untuk kesehatan. Yang masalah adalah karena HP itu tidak didesain mempertimbangkan unsur kesehatan yang dari teknologi yang secara konvensional orang nggak ngerti. Jadi bukan karena alatnya didesain untuk merusak kesehatan, tapi karena yang mendesain HP ini nggak bisa mengerti apa. Yang desain HP ini nggak ngerti caranya buat HP itu betul-betul 100% aman. Dipikir dalam kondisi sekarang ini HP itu aman. Padahal kalau kita mengikuti ilmu-ilmu yang sebelum zamannya listrik ketemu, sebelum listrik ditemukan, energi itu ada yang namanya disebut kalau di Jerman Force, yang kemudian force sama organ itu, organ energi. Berbeda dengan orang barat yang berpikir bahwa organ energi ini adalah energi yang bisa macem-macem gitu ya, sampai metafisik. Menurut penulis, organ itu adalah energi yang murni fisik. Energi fisik yang bisa berinteraksi atau gampangane bisa dihasilkan, bisa menghasilkan listrik dan magnet. Jadi energi yang betul-betul fisik. Kalau orang barat sana, energi organ itu kadang dirancukan dengan energi metafisik. Jadi kadang orang meditasi itu disebut energi organ juga.
pakai cakra, pakai mata batin, macam-macam gitulah. Kalau kita ini kan orang Indonesia wis paham betul lah bahwa di dunia ini ada metafisik, energi yang bukan fisika tapi dihasilkan oleh makhluk lain yang nggak kelihatan. Orang Indonesia pasti ya tahu lah itu, entah percaya atau tidak, tapi itu terjadi ya, pengalaman pribadi juga ada. Jadi ya penulis yakin betul ya, dari sisi agama juga disuruh yakin kan, itu ada lah. Nah, yang energi orgon ini penulis sebut tadi berinteraksi dengan listrik. Artinya apa? Semua peralatan listrik, semua peralatan yang pakai magnet berputar, yang magnet bergerak, itu bisa menghasilkan energi organ juga. Nah, energi organ yang dihasilkan alat-alat ini bisa baik, bisa buruk. Kalau bicara soal energi ini, kita lebih baik analogikan dengan suara, karena frekuensinya bisa macam-macam, ada frekuensi rendah, ada frekuensi tinggi, dan ada yang istilahnya nada indah, nada sumbang gitu ya. Ada harmonik, ada disonan. Jadi ada yang apa, kumpulan frekuensi-frekuensi yang menghasilkan suara indah, ada kumpulan-kumpulan frekuensi yang menghasilkan nada buruk, suara buruk. Nah, listrik itu bisa menghasilkan itu juga, tapi biasanya nggak sekompleks suara ya, biasanya loh ya, nggak berarti terus kemudian nggak bisa kompleks, tapi bisa kompleks. Tapi kalau kita berdasarkan pengamatan lah ya, pengamatan itu bisa listrik menghasilkan energi buruk ya, bisa menghasilkan energi baik. Energi buruknya itu bisa menghasilkan stres level ringannya, bisa menghasilkan pusing, bisa menghasilkan kanker juga. Mengapa seperti itu? Karena energi organ itu mempengaruhi cairan, mempengaruhi minyak. Karena mempengaruhi cairan dan minyak, ini bisa mempengaruhi kesehatan. Kenapa? Nah, tubuh kita itu ada minyaknya, ada airnya ya. Ya bakal terpengaruh lah. Kalau misalnya ada energi buruk, maka kemungkinan darah untuk beku itu jadi makin besar. Kenapa kok bisa gitu? Karena energi organ itu bisa mempengaruhi titik didih, titik cair, titik beku dari zatnya, terutama kalau yang gampang diamati ya dari cairan. Dan ini kita bisa mudah eksperimen kalau alatnya bisa dibekukan. Energi buruk akan membuat air itu cepat sekali beku dan bisa membuat es tetap beku di suhu ruangan. Nah, kalau kita bicara soal minyak, minyak yang beku itu kan buruk ya. Minyak yang cair itu kan bagus kalau untuk tubuh. Energi buruk akan membuat darah beku karena ya selain dari kandungan air juga kandungan minyak. Lemak itu akan jadi lebih mudah tertumpuk di misalnya saluran pembuluh darah. Ya seperti kita tahu, kalau saluran pembuluh darah itu banyak lemak, banyak penyakit-penyakit yang bisa timbul. Penyakit pusing, penyakit jantungan, tumor,
dan seterusnya. Dan yang penulis amati, hal ini terjadi karena sinyal GSM-nya, terutama dari sinyal CDMA-nya, dari sinyal 4G-nya, hubungannya dengan frekuensi tinggi. Kalau frekuensi WiFi, penulis jarang sekali dengar ada keluhan ya, terutama setelah standar yang N ya. Kalau yang standar B, standar A kayaknya banyak orang mengeluh pusing, kalau yang standar N kayaknya enggak ya. Jadi kalau HP di setel WiFi toh, itu lebih ringan efek. Dan kayaknya itu terjadi dari apa ya? Konstruksi dari HP-nya sendiri, cara mendesain sirkuitnya, cara mengalirkan listrik di dalam HP-nya. Karena seringkali yang bikin pusing itu adalah ketika HP merespon sinyal dari luar. Sementara kita nggak pernah dengar, ya ada sih tapi ya, orang yang mengeluh pusing ketika deket towernya HP. Kalau energi buruk seperti ini, ya solusinya ya yang benar mematikan HP-nya. Tapi kan sulit. Ya cara lain ya kita harus pakai alat yang bisa menetralisir itu, bisa menghasilkan energi yang bagus. Nah, dari penelitian penulis, kalau mau cara gampangan, mandi diguyur air yang mengalir, melakukan istilahnya shower, mandi air rintik-rintik itu sangat membantu menghilangkan energi buruk. Air mengalir ya, kalau kum-kum itu beda lagi, berendam itu beda lagi, tapi air mengalir yang terutama bisa menghilangkan. Ya tentu airnya juga yang energinya bagus, makanya kalau orang ke air terjun bakal lebih sreg daripada kalau di kamar mandi. Solusi lain ya pakai alat-alat ya. Kalau penulis sendiri pakai jam monitor yang kalau diuji dibekukan, air itu lebih sulit beku, terus esnya bening, nggak meledak, nggak jadi mekar sekali esnya. Terus kalau dikenakan bensin jadi lebih mudah menguap. Itu ya, kalau lebih mudah menguap ya otomatis yang padat-padat jadi lebih mudah cair. Dan biasanya emang kayak gitu. Kalau misalnya orang sering pakai jam monitor, dites darahnya diteteskan, darahnya bakal sulit sekali beku. Ya wes begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.